Apa yang sebenarnya terjadi terhadap penanganan pasien terduga corona di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan sehingga warga begitu nekat membawa kabur jenazah dari rumah sakit? Kami akan langsung berbincang dengan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan, Maijen TNI Andi Sumangeruka. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Andi sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Pak Andi. Bagaimana Mbak Sofi, sehat? Saya sehat, terima kasih. Pak Andi begini, paling tidak saat ini yang kami catat, yang beredar videonya di masyarakat ada 3 insiden Pak Andi. Yang pertama di Rumah Sakit Labuang Baji, status pasien PDP belum sempat diswab. Kemudian Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, ini juga PDP belum sempat juga diswab. Dua-duanya kemudian jenazah diambil paksa oleh pihak keluarga. Dan yang terakhir ada di Goa, Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit, ini dari Goa, Sulawesi Selatan, tapi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar adalah bahwa keluarga tidak terima, keluarga mereka dinyatakan COVID dan memang akhirnya swabnya hasilnya negatif. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kemudian ada semacam insiden ambil paksa atau ketidakterimaan begitu dari keluarga di Sulawesi Selatan, Pak Andi? Makasih Mbak Sofi. Saya ingin menjelaskan dulu. Jadi begini, pertama kita patut menyayangkan semua kejadian-kejadian pengambilan paksa itu. Mengapa terjadi pengambilan paksa ini? Karena masyarakat pertama tidak sabar untuk menunggu hasil swab. Kita tahu memang terutama swab ada proses-proses yang harus dilewati. Kalau itu normal Pak, itu kita 3-4 jam itu sudah bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi karena ini situasinya kita menangani banyak, jumlahnya itu begitu besar. Hasilnya itu juga akan membutuhkan waktu. Sehingga ada yang bisa memakan 3-4 hari. Nah, disitulah ketidaksabaran masyarakat untuk menunggu itu sehingga mengambil paksa. Yang kedua, kita ini kan tahu ya bahwa masyarakat ini ya ada yang mendramatisir seolah-olah ini bisa kalau itu sudah rumah sakit sudah menyatakan dan sudah menyampaikan kepada gugus tugas bahwa dia PDP, maka kita pasti akan memperlakukan protokol kesehatan. Maksud mendramatisir ada apa Pak? Sebagian masyarakat jadi berusaha untuk mendramatisir agar kita bisa melonggarkan aturan-aturan itu. Maksud Anda? Dia ingin mendramatisir. Iya, maksudnya ingin mendramatisir kejadian bahwa seolah-olah karena minta kebijakan untuk bisa mengurangi protokol kesehatan. Oke. Itu kita tidak lakukan itu, ya. Kita tidak bisa lakukan itu karena kita sudah mengetahui bahwa protap itu sudah bahagian dari ketentuan yang ada. Terus kalau yang tadi yang dijabarkan ada 2 tempat, ya di Labuang Baji, terus di Rumah Sakit Dadi. Itu proses. Memang kita pada saat menerima informasi itu jam 9.15 kita dapat informasi itu. Pada saat kita informasi itu diterima oleh gugus, kan ada proses antara gugus dengan rumah sakit. Ya. Di sini ada protap bahwa kalau kita menerima informasi seperti itu, maka kita kasih waktu 1 jam kepada rumah sakit untuk bisa merampungkan semua hasil-hasil yang didapatkan oleh itu. Manakala sudah dirampungkan semua, maka dia akan menginformasikan apakah betul-betul pasien itu PDP atau itu positif. Kalau dia itu PDP, maka kita pasti berlakukan dia sebagai COVID. Jadi itu pasti kita lakukan seperti itu. Ya. Pak Andi, begini, kalau untuk yang pasien yang berasal dari Goa yang ada di Rumah Sakit Bayangkara itu memang sudah di-swab. Kemudian kami juga paham bahwa memang ada dilema antara bagaimana menguburkan jenazah yang sudah dites tapi hasilnya belum keluar. Ini yang jelas kami bisa paham. Tapi untuk yang pasien yang ada di Labuang Baji dan juga Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, kok kemudian posisinya sudah PDP
sudah terbaring di rumah sakit, belum kunjung di swab sampai akhirnya mereka meninggal. Yang kami tahu ketika kemudian PDP seharusnya langsung di swab untuk tahu bagaimana kondisinya. Keluarga juga sudah tahu bisa segera tahu apa hasilnya, sehingga tidak harus Pak Gubernur tadi menyatakan bahwa ini harus diutamakan kalau sudah terbaring di rumah sakit harus di swab terlebih dahulu. Kenapa harus ada Pak Gubernur berkata demikian? Kok tidak jadi protap saja? Begitu masuk rumah sakit, PDP langsung swab. Jadi begini ya, kalau yang bicara tentang apa yang di Rumah Sakit Dadi dan Labuan Baji itu sebenarnya ya itu akan proses suap, karena kan dia 1 hari, dia tanggal 4 dia masuk, itu karena ciri-ciri itu sudah ciri-cirinya sudah bisa dikatakan dia adalah. Iya, pertanyaan saya kenapa tidak langsung, kenapa baru akan? Iya. Memang tidak tersediakah? Bukan begitu. Tes kitnya? Bukan, tersedia. Itu semua tersedia di rumah sakit. Tetapi kan ada proses, kan begitu. Ya saya katakan ini kalau rumah sakit rujukan itu bisa langsung didapatkan hasilnya karena di situ ada labnya. Tapi kalau rumah sakit ini 2 rumah sakit, ada rumah sakit penyangga. Kalau rumah sakit penyangga maka dia akan sampaikan ke rumah sakit rujukan. Dia akan sampaikan ke lab. Lab itu kita ada keterbatasan, Mbak. Yang dilayani lab itu dalam 1 hari itu bisa ratusan. Karena bisa ratusan ya mau tidak mau hasilnya. Kalau normalnya Mbak, dia hanya cuma 3 sampai 4 jam itu dia sudah bisa dapatkan hasil. Tapi kalau misalnya karena ini kita terimanya ratusan, ya mau tidak mau ya kita tunggu waktu. Pak Andi? Nah, khusus yang di Rumah Sakit Dadi sama Labuan Baji itu sebenarnya sudah disuap. Dari pihak yang kami tahu, dari informasi dari jurnalis kami, baik Rumah Sakit Labuan Baji maupun Dadi dua-duanya belum disuap, Pak. Itu salah berarti? Iya, yang ada itu sudah disuap. Makanya kan ada kotak yang dibawa sama dia. Makanya dikembalikan lagi kotak itu. Karena kotak itu kan isinya suap. Oke, jadi memang dua-duanya sudah disuap berarti ya? Sudah disuap, tapi kan menunggu hasilnya, Mbak. Nah. Oke. Kami paham kalau misalkan memang sudah disuap, tapi belum ada hasilnya. Nah, sekarang bahwa kemudian ada beberapa orang nekat. Ada kemudian seorang suami yang akan menggugat rumah sakit karena istrinya dikebumikan dengan protap COVID-19. Ini kan berarti ada semacam ketidakpahaman masyarakat. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi jenazah yang terduga COVID-19? Nah, apakah kemudian Pak Andi merasa ada yang kurang dari cara berkomunikasi gugus tugas terhadap masyarakat sehingga kemudian masyarakat berani nekat seperti ini? Begini, kalau yang itu kasusnya yang di RS Bayangkara. Jadi pada saat yang bersangkutan membawa almarhum datang ke sana itu memang dalam kondisi sakit stroke. Tetapi di situ sudah ada tanda-tanda bahwa dia itu pneumonia. Karena dia sudah ada tanda-tanda dan dilaksanakan pemeriksaan dan difoto ronsen hasilnya pneumonia, ya diperlakukan dia sebagai COVID. Dan pada saat dia akan masuk, dia sudah tanda tangan, Mbak, di situ. Sudah tanda tangan bahwa kalau ini COVID, maka dia akan diberlakukan COVID. Saya pikir sudah selesai di situ, Mbak. Ini yang di Rumah Sakit Bayangkara. Itu juga jelaskan. Lalu yang bagaimana dengan di Rumah Sakit Dadi dan juga Labuan Baji? Ini kan apa yang dilakukan oleh warga itu kan sangat-sangat berbahaya, berisiko untuk rumah sakit dan juga untuk mereka sendiri. Kalau kemudian sampai mereka tidak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu berisiko, jangan-jangan ada informasi yang ingin disampaikan oleh gugus tugas itu tidak nyampe kepada masyarakat. Begini, kita memang jadi tugas ini kan bukan hanya cuma gugus tugas. Kita semua punya tugas sama. Masyarakat juga punya diikutkan dalam kegiatan seperti ini. Maka edukasi itu yang paling diutamakan. Setelah kita edukasi ya kesadaran masyarakat yang kita inginkan. Tetapi kan butuh waktu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ada mungkin di antara masyarakat kita yang mungkin tidak pernah
melihat membaca koran, tidak bisa melihat televisi, terus menerima terjadi kejadian itu pada dia, menimpa dia. Pak Andi Maka mau merasa tidak mau, ya kita edukasi yang butuhkan dilakukan oleh waktu gugus untuk- tugas di Sulsel sudah memadai? Ya saya rasa sudah cukup memadai karena kita mau melibatkan semua unsur yang ada di situ. Rekan-rekan media juga ikut juga di situ. Dan bahkan setiap saat, setiap minggu itu kita kan melaksanakan rapat di sini dan kita undang pada stakeholder yang ada. Mereka ikut juga mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke, lalu begini, yang kami tahu adalah di beberapa rumah sakit ini akan ada pengamanan tambahan untuk memastikan insiden pengambil paksaan jenazah tidak terjadi lagi. Ada yang bisa dijelaskan oleh Pak Andi soal pengamanan tambahan ini? Jadi begini, Mbak, setelah dua kejadian itu, kami kemarin rapat bersama-sama dengan Bapak Gubernur, langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur, dan hadir semua Forkopimda. Dari keputusan itu kita ingin agar ke depan itu tidak ada lagi insiden-insiden seperti ini, maka khususnya rumah sakit rujukan, kita akan menempatkan personil TNI dan kepolisian untuk mendekatkan mereka di rumah sakit rujukan. Manakala kita sudah menerima informasi, karena juga kemarin juga kita undang pada direktur rumah sakit. Manakala ada hal-hal seperti ini, maka dia langsung menyampaikan kepada kita, maka pasukan apakah TNI dan kepolisian itu langsung bisa melakukan upaya-upaya di rumah sakit itu. Setelah itu sambil dilakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan, sambil diinformasikan kegiatan itu ke gugus tugas. Karena prosesnya itu kan saya sampaikan tadi, prosesnya itu kita gugus tugas juga meyakinkan dulu rumah sakit bagaimana statusnya. Setelah itu selesai, maka baru dilakukan tindakan. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, jadi PR kita bersama ya Pak ya untuk peningkatan kapasitas tes, Iya, Mbak. percepatannya, dan juga komunikasi dengan warga masyarakat. Terima kasih sekali lagi Maijen TNI Andi Sumangeruka, Pangdam sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan. Pak Andi, terima kasih.